Ya, sobat kerabat sekalian, kita lanjutkan diskusi kita ya. Tadi Bung Boni sudah banyak mengeksplorasi soal terkait dengan reformasi, dan Bung Rocky sudah siap-siap sebenarnya ingin membantah. Satu soal itu, kita ini masih transisi demokrasi atau sebenarnya sudah 5 kali pemilu masih transisi terus, jangan-jangan dimaafkan terus. Tapi Bung Rocky, sebelum Bung Rocky ada lady first, ya kan? Tapi lady first-nya itu luar biasa. Coba lihat berdiri bajunya. Belum lolos tes wawasan kebangsaan. Ini sebangsa radikal nih kayaknya ini ya. Taliban. Silakan Asfinawati, Ketua Umum YLBHI. Ya, selamat malam Bang Refli dan kawan-kawan semua. Ya, jadi tadi saya sebetulnya persis mau bilang itu. Kalau transisi demokrasi itu ya 98, dan banyak sekali ahli mengatakan sekarang udah bukan transisi demokrasi. Apa sekarang itu nanti saya akan ceritakan gitu ya. Tapi saya mau mulai dari, karena kita berbicara tentang reformasi, maka kita perlu bicara sebetulnya reformasi dari apa? Dari Orde Baru. Nah, buat YLBHI, Orde Baru itu sebetulnya punya 3 mantra besar. Mantra yang pertama adalah pembangunan berskala besar, mercusuar gitu ya. Jadi kasus Simpruk, Taman Mini, yang lain-lain, Cimacan, wah semua itu adalah satu mantra Orde Baru yang pertama, yang paling utama itu tujuannya. Yang kedua kemudian pasti korupsi. Pinjaman World Bank dalam tulisannya Jeffrey Winters bocor 30%. Nah, dan yang ketiga adalah stabilitas. Stabilitas ya artinya orang digebuk. Dan dalam pernak-pernik stabilitas diciptakanlah ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, dari sana kita bisa lihat sebetulnya 3 mantra itu kalau buat YLBHI telah kembali ke Indonesia. Cuma kan seberapa besar derajatnya itu aja yang kita berbincangkan. Apakah sudah parah, sudah komplit atau belum? Jadi kembalinya tahun berapa itu? Nah, kita harus bicarakan itu ya. Harus spesifik kan, kembalinya tahun berapa? Begini, kalau kita menghilangkan masa 65 yang sangat luar biasa itu parahnya, maka tentu saja 32 tahun nggak bisa dibandingkan dengan 67 tahun, gitu ya. Dalam soal waktu, temporalitas, tapi dalam soal kadar nanti bisa bermakna lain lagi. 67 tahun ya? Ya. Jadi yang dimention cuma 67 tahun. Padahal reformasi kan 23 tahun. Iya Pak, kita lagi ngomongin yang saat ini ya. Oh ya saat ini. Gitu. Karena kita nggak bisa lagi menuntut pertanggungjawaban yang sudah wafat seperti Gus Dur dan lain-lain. Nah, yang pertama soal pembangunan berskala besar itu wujudnya adalah Omnibus Law Cipta Kerja, ya, yang penuh perampasan dan lain-lain, yang sebetulnya memutihkan perampasan hak-hak rakyat dari ujung Papua sampai di Aceh. Yang kedua kemudian korupsi. Karena itulah cerita pelemahan KPK berseri-seri itu atau revisi Undang-Undang KPK 2019 dimulai. Kenapa nggak omnibus dulu? Kenapa pelemahan KPK dulu? Karena saya yakin kalau omnibus duluan itu udah ditangkepin juga itu beberapa perumusnya dan lain-lain, karena prosesnya sangat ganjil. Masa bisa bikin rapat di luar di hotel mewah dan pun anggota DPR bilang itu pakai uang pribadi kok. Itu kita kan bukan seneng. Kita curiga kenapa ada undang-undang kemudian dibikin pakai uang pribadinya anggota DPR. Itu uang pribadi dia atau uang pribadi siapa kita nggak tahu. Dan untuk apa tiba-tiba uang pribadinya keluar untuk undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, padahal yang lain tidak. Nah, di tingkat stabilitas inilah yang paling dirasakan rakyat gitu ya. Jadi kalau kita ingat undang-undang pertama, salah satu undang-undang yang pertama pasca reformasi adalah Undang-Undang 998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, dibuat Oktober 1998. Kenapa? Itulah salah satu tonggak pemisah reformasi dan pemerintahan otoriter Orde Baru. Karena pemerintahan otoriter Orde Baru menganggap aksi itu sesuatu yang terlarang. Nah, sekarang teman-teman yang aksi itu mengalami bahwa aksi jadi terlarang. Karena baru turun dari kereta udah ditangkap karena mau aksi. Bahkan ada nggak malu-malu, ada surat telegram Kapolri mengatakan tolong bikin kontra narasi terhadap aksi-aksi yang mendiskreditkan pemerintah. Itu telegramnya dialamatkan ke YLBHI? Bisa tahu? Ya kan selalu terbuka dong. Oh, terbuka. Siapa tahu telegramnya alamatnya ke YLBHI. Udah dibantah itu nggak benar katanya. Masa nggak benar?
Nggak akan dibantah resmi bahwa itu hoax. Kalau itu Telegram. hoax, tapi kenyataannya terjadi. Semua persis agendanya sama. Kalau yang beredar ke publik waktu itu kan, Yang mana itu? yang kalau nggak salah ada soal telegram yang Enggak, itu surat telegramnya resmi kok, ditulis oleh berbagai media. Oke. Media bahwa ada telegram Oktober 2020 itu surat telegram memang hanya dibuat untuk menyambut Omnibus Law Cipta Kerja, aksi-aksi penolakan itu. Nah, jadi Oh ya, soal kontra narasi itu. betul, dan sebetulnya melarang aksi gitu. Iya. Jadi di catatan YLBHI 2019 ada 6.000 sekian orang ditangkap dan itu cuma di 16 provinsi. Di tahun 2020 datanya di suatu tempat di Jakarta Jabodetabek saja per suatu ketika aksi ada 3.000-an orang ditangkap gitu ya. Jadi aksi tiba-tiba sudah menjadi sesuatu yang terlarang. Jadi kita sudah pindah ini ke garis batas Undang-Undang 998 ke masa Orde Baru. Kemudian belum lagi kebebasan berpendapat, Undang-Undang ITE, kemudian juga pelanggaran HAM masa lalu gitu ya. Jadi struktur itu terus-terusan ada. Kalau kemudian tadi dari Bu Boni Hargen bilang ini oligarki gitu. Masalahnya yang nunjuk jaksa agung itu presiden. Apa susahnya sih presiden bilang kalau kamu nggak beres saya ganti, gitu. Nah tapi kemudian Yang nunjuk jaksa agung presiden. kenapa? Iya dong. Yang merekomendasikan Ya kita nggak tahu. Karena, nah ini yang menarik ya kalau soal oligarki ya. Kan kita tidak memungkiri ada oligarki, tapi pertanyaannya begini. Apakah presiden bukan kepala pemerintahan? Atau dia sebetulnya menentukan pemerintahan atau tidak menentukan pemerintahan? Kalau di kampanye, maka yang dijual profil presiden, calon presiden, siapapun itu ya, Prabowo begini, Jokowi begini, dulu macam-macam begitu ya. Jadi seakan-akan yang akan memerintah dia. Tapi begitu selesai, ada pertanggungjawaban, maka yang dijual bukan lagi sosok presiden, tapi ini presiden nggak berkuasa, ini oligarki yang berkuasa. Nah, kan rakyat kemudian menjadi bingung. Jadi sebetulnya presiden berkuasa atau tidak? Kalau dia tidak berkuasa, ngapain kita pilih ketika lagi pemilu? Dan kemudian masalah wujud oligarki. Saya pernah bilang begini sama teman saya. Ini oligarki ini tidak berwujud ya kali ya, invisible hand. Saya bilang invisible hand. Teman saya mengkoreksi, enggak Vin. Sekarang oligarki berwujud. Wujudnya apa? Salah satu saja. Yang melarang dibukanya data HGU, hak guna usaha, sehingga kita nggak bisa tahu siapa sih yang punya tanah ribuan hektar di Indonesia, kita nggak bisa tahu. Yang melarang siapa? Kementerian ATR BPN. Itu resmi. dulu kan ada calon presiden yang punya banyak tanah. Betul sekali dan tanah. Tapi kedua-duanya sebetulnya juga punya. Oh, punya. Dan punya persilangan bisnis juga gitu. Jadi nggak heran begitu habis pemilu 2019 begitu milih ketua Saya kan KPK tidak hoax ya, langsung hanya setuju. menyampaikan apa yang sudah disampaikan kan. Oke. Iya. Nah, jadi kemudian Satgas Omnibus Law. Satgas Omnibus Law itu orang-orangnya ada yang terafiliasi dengan TKN-nya Jokowi Amin Ma'ruf dan atau juga terafiliasi dengan partai politik dan dia juga duduk menjadi menteri gitu ya, menteri perekonomian dan dia juga dan mereka ini juga memiliki tambang dan bisnis energi kotor yang diatur di Omnibus. Karena Omnibus salah satu pasal yang paling luar biasa menurut saya menghapus royalti dapat 0% untuk tambang batu bara. Yang bikin punya tambang batu bara atau terkait dengan tambang batu bara. Jadi praktis dia bikin untuk dirinya Jadi sendiri. yang bikin Omnibus Law itu ada tambang batu bara Ada orang-orang atau yang terkait dengan batu bara. terafiliasi dengan Yang bikinnya siapa? kan yang bikin Satgas Omnibus Law itu. Oh, saya Ya. Satgas Omnibus Law yang ada Menteri Koordinator Perekonomian, ada anggota partai politik, Kadin dan lain-lain. Nah, yang terakhir saya mau mengatakan begini, kembali ke pertanyaan kita. Jadi kan masalah itu penting, tapi mencari solusi lebih penting. Jadi pertanyaannya, yang bertanggung jawab siapa? Presiden atau bukan? Ada tesisnya kan dua tadi. Dia tidak berkuasa karena dia tidak punya kuasa karena ada oligarki yang mengendalikan. Kalau begitu berarti dia presiden yang gagal. Yang kedua, dia presiden memang bertanggung jawab. Kalau gitu dia harus bertanggung jawab terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat, perampasan-perampasan dan kembalinya 3 mantra Orde Baru. Itu saja Bang Refli. Jadi tadi kan saya sudah ngasih kesempatan pada Bung Rocky. Sekalian nanti Bung Rocky jawab, nanti Bung Boni timpalin lagi kan, timpal menimpal, sampai kemudian berdua bertiga berkelahi. Silakan Bung Rocky. Jadi begini, saya pernah ingat tweet saya ya, berbeda pendapat itu nggak ada masalah.
Yang masalah itu kalau kita nggak boleh berbeda pendapat, benar nggak Bung Rocky? Iya. Oke, silakan Bung. Oke, tadi saya tadi mulai dengan abnormality itu. Yang normal memang 2024. Tapi saya nggak lihat itu, karena itu saya bikin pilihan mau pemilu atau mau demokrasi. Lalu Boni menerangkan dengan secara komprehensif isi disertasinya yang judulnya adalah apa tadi Bon? Kekekalan Hukum kekekalan oligarki. bukan judul disertasi itu buku yang lain. Oke. Hukum kekekalan oligarki. Hukum kekekalan oligarki itu. Asfinawati tadi mendeteksi pekerjaannya hukum kekekalan itu yang mengakibatkan presiden tidak punya akses untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Kan itu intinya sebetulnya. Dan memang itu yang sedang terjadi. Bahwa perubahan politik di Indonesia tidak ditentukan oleh partai, tapi oleh oligarki. Jadi apa itu partai? Partai adalah perangkat oligarki. Partai itu adalah binaan oligarki. Partai itu adalah boneka oligarki. Kenapa? Karena soal uang. Jadi partai itu binaan oligarki, partai itu piaraan Ya piaraan. oligarki. Kan itu intinya. Oke. Kenapa begitu? Karena pemilu kita mahal. Semua orang harus punya cukup kapital untuk bermain di situ. Karena oligarki mengijon partai politik, bahkan mengijon presiden. Kalau kita buka presiden dapat uang dari mana emang? Lain kalau presidennya 2 periode, udah 2 periode mungkin udah. Jadi sudah diijon untuk 2024 juga sudah diijon. Ya kan itu saya bilang. Kalau kita tunggu 2024 itu artinya hukum kekekalan oligarki akan mengijon politik di 2024. Dan itu saya kasih pilihan. Mau 2024 oke, boleh. Tapi konsekuensinya hukum kekekalan oligarki akan menghasilkan kembali keburukan yang sama. Karena itu saya majukan supaya jangan pakai fasilitas pemilu, pakai di luar pemilu. Mungkin tahun depan atau ya bulan ini juga bisa ada persiapan. Fasilitas di luar pemilu itu apa? Ya perubahan politik, pergantian presiden kalau bisa mau lebih tegas di luar 2024. Kita mesti bisa membayangkan itu. Kalau kita mau duel dengan bentuk konkretnya kali. yes, Seperti So, apa? iya. Apakah itu apalah terserah. Gini ya, kalau ditanya seperti apa, itu kita bikin rapat aja nanti malam. Tapi kita mau, saya mau terangkan konsekuensi dari berpikir oligarki. Oligarki ada di mana? Nanti di 2024. Jadi mau sampai 2024. Kalau Anda pilih demokrasi, jangan fasilitasi 2024 dengan peraturan oligarki. Kan logikanya sederhana begitu. Jadi itu poin saya kan. Kalau kita coba terangkan nanti, bayangkan nanti. Seandainya oligarki tidak berperan di 2024, kita bayangkan aja ya. Maka ada presiden yang dipilih oleh rakyat itu, yang tanpa intervensi oligarki. Oke, kita tadi semacam benefit of the doubt. Jadi indikator oligarki itu apa? Presidensial threshold Ya, misalnya. kita ambil aja, itu berjalan normal, jadi duit nggak ada di situ. Sekarang presiden yang terpilih di 2024 tanpa bantuan oligarki, dia akan disiksa dalam 2 minggu pertama untuk memikirkan beban yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi itu. Utang 10.000 triliun, tax ratio 8%, divided nation, lingkungan rusak. Jadi bisa presiden yang terpilih tanpa bantuan oligarki di 2024 itu 2 minggu kemudian jatuh juga, karena begitu besar beban yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Kan itu soalnya. Nah karena itu kita bisa percepat sebetulnya. Apalagi kalau sudah diasumsikan bahwa 3 periode itu akan terjadi di 2024 dan surveyor kan sudah sibuk memperlihatkan bahwa iya memang rakyat menghendaki 3 periode. Seandainya pun rakyat menghendaki 3 periode, surveyor ini mesti terangkan bahwa itu tidak demokratis. Tapi kan surveyor sebenarnya dungu kan, yang digaji juga oleh oligarki untuk memasyarakatkan 3 periode. Jadi ini semua proyek oligarki. Karena itu saya kasih pilihan, mau 2024 dengan konsekuensi prolongasi oligarki, law of oligarki itu dari hukum kekayaan oligarki, atau jangan sampai di situ karena itu bersiap untuk sesuatu yang tidak di dalam agenda elektoral. Tapi gampang aja. Itu soal
namanya itu. Soal bagaimana dia diisi itu soal interplay antara kekuatan politik, oposisi terutama dengan selesai gitu, selesai. Jadi saya mau sederhanakan cara berpikirnya supaya orang nggak rumit kemana-mana gitulah kira-kira. Kalau mau lebih rumit nanti sesi berikutnya. Tapi ada satu yang menarik adalah tadi kan kalau misalnya 2024 bebannya makin banyak. Salah satu indikatornya adalah utang. Disebut angka 10.000. Sekarang belum 10.000, 6.000 masih katanya. 6.000-an. Kripik udah naik pasti nyampe 10.000. 10.000. Artinya kalau kita tunggu sampai 2024 10.000 tercapai. Pemerintahan berikutnya akan makin susah. Setuju Bung Boni? Jumpa lagi kita dengan Jumpa lagi. Benar. Saya pertama sih mau komentarin Mbak dari LBHI. Asfinawati. Saya tahu. Cuman kepanjangan jadi agak saya bingung mau ringkasnya Asfi atau Asvin. Aswin, saya orangnya cenderung lebih ke arah akademik sih. Nah, secara konseptual yang disebut transisi politik itu bukan perkara pergi dari suatu kondisi otoriter masuk ke sebuah fase baru yang kita namakan apapun lah, demokrasi atau pseudo demokrasi atau. Tapi transisi politik itu sebetulnya mengandung juga ada beberapa proses sejarah yang serius. Pelembagaan politik di sana, internalisasi nilai-nilai demokrasi, dan proses pelembagaan itu butuh waktu. Dan kita sukses dalam waktu yang cukup singkat. Saya kira kita mendirikan itu semua. Ketika dirasa keadilan publik ini terganggu, kinerja institusi negara dianggap kurang maksimal, ketika itu dibentuklah KPK untuk membantu polisi dan kejaksaan, dan pengadilan dan seterusnya. Lalu dibikinlah komisi ombudsman untuk coba tertipin itu kode etik dari PNS itu pelayanan publik, tapi arahnya kan sebetulnya ke etika orang-orang PNS itu. Nah, terus kemudian bikin lagi komisi yudisial, tertipin moralnya para hakim dan segala macam. Nah, kita bangun sukses. Nah, kemudian fase internalisasi. Ini kan fase bagaimana nilai itu masuk mengendap dan membentuk perilaku. Nah, pertanyaannya apakah sudah tuntas di situ? Pada level tertentu ya, tetapi kan tidak juga. Karena kalau transisi ini selesai, harusnya KPK udah dibubarkan. Karena KPK sifatnya ad hoc. Kalau ad hoc sementara, dia hanya bertahan ketika institusi resmi dari law enforcement yang mewakili yang namanya yudikatif, yaitu kepolisian, peradilan, itu bekerja dengan ideal. Nah, kalau itu yang sukses, maka KPK harus dibubarkan. Tapi kan sampai hari ini KPK belum bubar. Nah, terus kemudian begitu juga komisi yudisial dan lain sebagainya. Nah, makanya saya katakan secara konseptual kita masih pada proses internalisasi, tetapi sejauh ini proses itu sudah sukses. Munculnya seorang Presiden Jokowi sebagai representasi dari kebebasan demokrasi itu satu kemajuan besar. Lalu kemudian masyarakat sipil kita juga makin dinamis, banyak kelompok muncul, suara-suara kritis, termasuk forum ini juga muncul. Ini produk dari sebuah kebebasan demokrasi. Tidak mungkin forum ini ada di Korea Utara misalnya kan. Tidak mungkin forum ini ada di Mesir misalnya kalau kita mau buat komparasi lah kan. Artinya bahwa demokrasi itu tapi di Sulawesi Utara mungkin ya? Di Sulawesi Utara itu dimungkinkan oleh Pak Rocky Gerung gitu kan. Arti saya mau mengatakan bahwa itu secara konseptual. Nah, sekarang kita bicara oligarki. Oligarki, 2 tahun lalu saya selesaikan doktoral dengan disertasi berjudul Oligarki Cartelization in Post-Suharto Indonesia di Minnesota, Amerika Serikat. Nah, sekarang saya lagi bikin penelitian untuk menulis buku yang tadi Bung Rocky sebut, Hukum Kekekalan oligarki. Saya masih bingung sih mau judulnya Hukum Besi Oligarki, tapi itu nanti sama dengan Robert Michel, Hukum Kekekalan lah. Nah, artinya apa? Oligarki ini perbedaan konsep ini beragam. Ada yang mengatakan oligarki itu sistem, no. Tapi ada yang lebih melihat oligarki itu jangan lihat dari aspek strukturalnya, lihat pada kekuatannya mempengaruhi proses politik. Saya lebih ke arah para penganut non materialis dalam memahami konsep oligarki ini. Artinya saya tidak peduli apakah dia itu satu sistem yang well organized kita bisa ukur, tapi saya lebih melihat bagaimana pengaruhnya yang langsung dan konkret terhadap realitas politik. Nah,
mereka-mereka ini sebagian ada di dalam, masuk ke dalam ranah kekuasaan, tapi mayoritas tidak mau. Dia orang yang enggan muncul di permukaan. Dia akan menempatkan pion-pionnya untuk mengisi ruang kekuasaan. Nah itu hukum kerjanya. Jadi kalau saya tidak persoalkan kalau misalnya kritik dari banyak LSM itu disasar ke presiden misalnya, disasar ke DPR. Oh sah-sah saja. Tetapi kan kita bicara secara teoretis bagaimana kekuatan politik membentuk sebuah realitas politik di satu negara. Dan bagi saya salah seorang, saya mengawinkan teori kartel dan oligarki sebetulnya. Dan bagi saya kekuatan itu sebetulnya yang tidak terlihat itu. Dan dia lebih dahsyat. Bayangkan aja begini. Coba cek itu Petral zaman SBY, berapa triliun uang negara dirampok di situ. Dari migas, dicuri di sana. Ya, berapa segelintir orang diperkaya pada RSB itu dari Petral, lalu dibubarkan. Pertanyaannya, kemana orang-orang Petral sekarang? Kalau buat penelitian, mohon maaf, masih banyak justru menempel ke kekuasaan. Nah ini canggihnya oligarki, dia sedemikian rupa operasinya senyap dan tidak akan kelihatan. Makanya saya bilang, kalau kita terlalu sering maki Pak Jokowi, jangan-jangan kita kurang paham dengan kompleksnya persoalan yang ada. Jadi itu jumping conclusion. Itu jumping conclusion. Memang harus ada yang ditembak sebagai representasi. Tetapi kan menyelesaikan masalah tidak bisa begitu. Siapa yang jamin katakan Rocky Gerung jadi presiden atau Bro Refli Harun jadi presiden, terus kemudian Indonesia akan lebih baik? Siapa yang jamin? Enggak. Kita jadi dua oligarki berarti. Tidak akan mungkin juga Bung Refli, Bung Rocky tidak akan tahu siapa oligarkinya. Tapi yang tahu bahwa akan berdosa di sana dianggap oleh publik ketika banyak masyarakat. Artinya ini bukan perkara yang gampang sih sebetulnya. Ya, sekarang banyak orang coba dorong-dorong itu pakai politik identitas. Seakan-akan nanti kalau Pak Rizik Syihab jadi presiden Indonesia lebih baik, kata siapa? Semua kelompok yang sama di Mesir juga nuntut, tapi begitu perubahan terjadi nggak bisa buat apa-apa. Di Tunisia juga nggak bisa buat apa-apa. Di Turki sekarang juga Erdogan nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya malah membuat demokrasi makin rusak. Nah saya mau mengatakan kritik itu harus ada. Tetapi seluruh kritik harus didasari oleh pemahaman yang komprehensif tentang konteks persoalan, lalu ada tawaran solusinya. Supaya kita di sana betul-betul tampil sebagai manusia yang berpikir, tapi juga manusia yang bermoral. Bung Rocky itu mengkritik tapi tidak komprehensif dan tidak menawarkan solusi yang komprehensif juga. Ini kesimpulan Pak Refli ini sangat bagus. Belum tentu saya setuju. Belum tentu saya setuju. Saya mau mengatakan bahwa menyalahkan Pak Jokowi itu kesimpulan yang terlalu sederhana, simplifikasi yang menggambarkan Pak Rocky tidak mau tahu dengan kompleksnya di belakang layar. Nah, tetapi harus kita apresiasi Pak Jokowi dalam banyak konteks dia menabrak semua segala bentuk mafia, praktek apapun yang dianggap selama ini permanen. Dia bongkar habis semua. Dan kita harus acung jempol, kita harus apresiasi itu secara fair. Pak Jokowi berani buat gebrakan-gebrakan pada titik di mana orang tidak bisa lakukan. Pak SBY nggak bisa ngapa-ngapain kok. 10 tahun PSBY itu kita seperti orang berlari. Misalnya apa? Berlari di tempat kita zaman. Contoh gebrakan yang paling substantif apa misalnya? Jadi pada saat zaman SBY 10 tahun Indonesia ini berlari, tapi lari di tempat. We were going nowhere. Kita nggak kemana-mana. Pak Jokowi dia berlari meskipun dianggap lamban oleh sebagian orang, cukup cepat bagi yang lain, tapi toh berjalan, bergerak menuju satu titik. Artinya Indonesia ini dibawa ke satu pembangunan secara besar-besaran pada aspek infrastruktural. Itu hal yang baik. Kenapa? Karena di desa-desa orang butuh akses, orang butuh infrastruktur untuk bisa pindahkan hasil taninya dari kebun ke kota, bisa jadi uang. 7 tahun lalu di banyak kampung saya jalan di Republik ini, orang punya berlimpah ubi di kebun tidak bisa diapa-apakan, membusuk, dibuang. Sekarang dengan ada jalan, dengan ada jembatan, dengan ada semua dibangun, semua itu jadi uang. Akhirnya apa? Orang bisa hidup. Nah di tengah pandemi sekarang begitu banyak negara mulai mulai kelabakan karena kehabisan uang, pinjam kiri kanan. Indonesia pasti. Negara-negara yang sebelumnya kita anggap negara maju juga mulai pinjam. Karena memang tidak ada negara yang hari ini tidak memikul beban besar.
Tetapi kita bersyukur bahwa masyarakat kita sudah mengalami satu fase kemandirian ekonomi yang mulai bertumbuh, di mana dia bisa dengan kebunnya dia bisa menghasilkan uang, dia bisa bertahan di masa pandemi. Meskipun saya akui makin banyak juga orang yang memang kelaparan di musim pandemi ini. Bukan hanya masyarakat kecil, bahkan kelas menengah dari industri hiburan misalnya, udah kehilangan panggung, nggak bisa manggung, nggak bisa konser. Para pelawak yang biasa manggung kehilangan penonton. Akhirnya apa? Bergeser ke bisnis online, tapi kan bisnis Dan online tidak kita mudah. break dulu. Nah, Kita break dulu ya. Memang menarik. Nanti kesempatan berikutnya diberikan kepada Flor, tapi sambil menjawab Flor, Bung Rocky, Asvin dengan Bung Boni silakan menjawab dan juga saling mengkritik satu sama lain. Ya, sobat dan kerabat semua, setelah ini kita akan lanjutkan lagi.